Hello, my name Dimas Mareta Satriotomo. My student ID is 23312090. Here I will explain the basic concept of computer organization and architecture. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar organisasi dan arsitektur dalam komputer. Jadi konsep dasar dalam organisasi dan arsitektur komputer itu kita dapat mengenal beberapa komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Langsung ke materi, kita langsung ada komputer. Jadi penjelasan komputer itu, komputer merupakan alat bantu bagi manusia dengan sistem kerja menerima input berupa data, mengolah input tersebut dan menghasilkan output berupa informasi. Itu. Lanjut ke sistem komputer. Jadi dalam sistem komputer itu ada jaringan elektronik yang terdiri dari software and hardware yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi itu sistem komputer. Atau pengertian lainnya yaitu sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memungkinkan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas-tugas yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Adapun pengertian lainnya juga kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubung dengan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat memperoleh informasi yang diinginkan penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya itu software, perangkat lunak, hardware, perangkat keras, dan brainware pengguna. Fungsi dasar sistem komputer itu ada berupa input yaitu keyboard, mouse, pemindai, scanner, dan lain-lainnya. Adapun juga output, di sini ada outputnya berupa monitor atau display grafis lainnya, printer, speaker, dan lain-lain. Processing data, di sini jelaskan merupakan fungsi di mana komputer benar-benar melakukan pekerjaannya, yaitu memanipulasi dan mengendalikan data dari seluruh sistem. Manipulasi di sini yaitu dari bentuk data yang mentah ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Itu proses data. Nah, ini kita lanjut ke storage. Sini juga ada storage yaitu hard drive ataupun perangkat menyimpan eksternal. Ini penyimpanan dalam sistem komputer lah. Nah, ini ada komponen utama pada sistem komputer. Komponen utamanya itu bisa kita lihat di sini, ada software, ada sistem operasi, ada aplikasi, ada brainware yang menjalankan atau penggunanya, ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunaknya, ada sistem operasi juga. Terus ada input unit, ke proses unit, terus ke output unit. Oke, kita lanjut ke alur kerja komputer. Alur kerja komputer kita bisa dilihat di sini, computer working flow. Jadi kita ke input, terus ke proses, output, storage. Nah, di storage ini ada dua, ada primer stronger, yaitu berupa RAM, ROM, EEPROM. Itu ada tiga ya. Nah, kemudian ada secondary strong,
Itu ada DVD, ada hard disk, USB, flash drive, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang hardware. Jadi hardware itu merupakan sebuah perangkat komponen dalam komputer. Itu disebutnya perangkat keras. Perangkat keras itu berupa apa? Berupa ini, ada beberapa contohnya yang hardware itu yang ada dalam komponen komputer. Itu ada Central Processing Unit, CPU, atau otaknya dalam komputer ya. Yang kedua ada media penyimpanan atau memori. Media penyimpanan atau memori ini merupakan ya sebuah penyimpanan file-file segala macam yang akan kita simpan di dalam sebuah komponen. Itu ada dalam media penyimpanan atau memori. Itu disimpannya melalui memori dalam komponen komputer. Terus ada input device atau peralatan input, yaitu berupa kayak keyboard, mouse, dan segala macam. Terus juga ada output device, peralatan output, kayak monitor segala macam. Terus juga ada communication device, peralatan komunikasi, ya semacam kayak mikrofon segala macam lah. Terus kita ke ini pengertian CPU tadi yang sudah saya jelaskan. CPU itu Central Processing Unit, adalah otak atau sumber dari komputer. Sumber dari komputer yang mengatur dan memproses seluruh kerja komputer. CPU ini berbentuk IC yang diberi nama sesuai dengan tipenya. Fungsi CPU itu menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Nah, ada komponen di dalam CPU berupa Control Unit CU atau CU, salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU ini. ALU ini Arithmetic Logical Unit. Sebelum data tersebut dikeluarkan, itu output. Tanggung jawab dari unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dan memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Arithmetic Logic atau ALU. Nah, ALU penjelasannya itu ALU inilah yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan kepada CPU tersebut. ALU ini adalah unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika. Jadi ALU ini adalah unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Nah, lanjut kita ada pembahasan software, sistem software. Tadi kita sudah bahas tentang hardware. Jadi di sini kita bahas software nih. Software itu merupakan perangkat lunak yang ada di dalam sebuah komponen komputer. Nah, sistem software itu ada sistem operasi dan drive. Itu contohnya. Nah, contoh yang lainnya itu ada utility software berupa apa? Berupa antivirus yang ada dalam komponen komputer. Ada antivirus, ada firewall, ada disk defragmenter, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa aplikasi software, yaitu berupa web browser, software office, game, dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjut ke language program language, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi software itu merupakan bahasa yang digunakan oleh manusia atau pengguna atau brainware itu untuk berkomunikasi dengan komputernya. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman.
Nah, jadi begitu. Nah, brainware. Tadi kan saya singgung banyak-banyak tentang brainware. Apa sih brainware itu? Jadi brainware itu merupakan komponen yang terakhir dalam sebuah sistem komputer, yaitu adalah brainware. Brainware dapat diartikan sebagai orang maupun perangkat intelektual yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi brainware itu adalah orangnya yang mengaplikasikan komputer, atau kita sendiri yang mengaplikasikan komputer, yang memakai komputer tersebut. Oke, jadi ada siklus dan sistem pengolahan informasi. Dalam ini, sistem pengolahan data adalah kesatuan yang saling berhubung atau terintegrasi untuk membentuk suatu sistem antara data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur pengolahan, dan tenaga pelaksana. Jadi lebih singkatnya, sistem pengolahan data yaitu sistem yang melakukan tugas mengolah data. Sistem pengolahan data menghasilkan output atau informasi yang akan digunakan oleh perorangan atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ini ada siklus pengolahan data to information. Itu ada input, ada processing, ada output. Terus juga ada organization, input, processing, input lagi, distribution. Terus ada yang paling bawah itu ada storage, yaitu penyimpanan. Oke, jadi di sini penjelasannya, organisasi itu merupakan proses pengumpulan data, pencatatan data ke dokumen dasar. Tadi juga saya singgung input. Input itu merupakan sebuah visual yang memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat input. Nah, processing, proses pengolahan data sudah diinput ke dalam sistem komputer. Nah, output itu mengeluarkan hasil proses dari pengolahan data berupa informasi. Output merupakan bentuk visual dari apa yang kita masukkan dalam komputer. Nah, storage ini perekaman hasil kesimpanan luar untuk digunakan sebagai input. Ada proses selanjutnya, penyimpanan. Ini storage itu merupakan ruang untuk menyimpan segala sesuatu, file, segala yang akan kita simpan dalam komponen komputer. Itu storage. Distribution, mendistribusikan hasil pengolahan data kepada yang membutuhkan informasi. Okay, thank you. That's all from me regarding the explain of the concept of organization and architecture. That's all from me. Thank you. Bye bye.